akan terjadi letusan gunung 3S. Satunya jelas sudah terjadi dan dampaknya maksudnya setelah 3S gimana? ya mungkin yang huruf awalnya S mungkin ya. Dan dampaknya setelah Jawa dan dampaknya setelah itu Jawa terbelah menjadi dua dan penyatuan Laut Utara dan Selatan. Kembali pada diri masing-masing. Gitu ya. Kalau kita ingin berselaras dengan diri kita, jangan berpikir nanti mau kejadian di mana, karena sifatnya random, acak. Kita tidak bisa menentukan di mana. Kita jangan berpikir, kalau kita berpikirnya nanti bencana di mana, kita lepas dari kepribadian diri kita sendiri. Kita berpikirnya apa yang sangat ini kita lakukan untuk seselaras semesta, lakukanlah saja. Ketika nanti bisa berselaras dengan atau sehati dengan alam, maka nanti akan terlindungi dengan sendirinya. Itu otomatis. Oke Mas, bagus. Sofyan Mas, Assalamualaikum, tolong tanyakan ke Mas Dinus, untuk evolusi kera ke manusia butuh waktu berapa juta tahun Pak? Saya pernah baca artikel bahwa tinggi manusia dulunya bisa sampai 27 meter. Apakah benar? Dan kalau Nabi Adam bukan seorang manusia, kenapa bisa disebut nabi? Terima kasih. Apapun bisa disebut nabi kalau dasarnya bukan dari Jawa. Ya ya. Pernah Jawa menyebutkan nabi? Enggak kenal. Dewa. Bang Jawa nggak kenal nabi. Jadi kita kembalikan pada diri kita masing-masing. Jalanilah bagaimana hakikat kasih sayang itu. Nek wong Jawa ngarani budi pekerti. Nah ini yang menarik. Pertanyaan dari santri polos. Rahayu Mas Dinus, saya mau tanya, kira-kira kerusakan apa saja yang dikerjakan manusia yang membuat gunung-gunung bisa meletus? Sudah saya jelaskan. Globalisasi, imperialisme, hedonisme, kapitalisme, individualisme, dan konsumerisme. Dari Mas Yuni Pamulyanto, terima kasih Mas Hendra atas kesempatannya. Saya mau tanya tentang evolusi yang sebelumnya dibahas bersama Mas Dinus. Kita yang sekarang kan hasil evolusi dari pendahulu kita kera. Lalu apakah kera yang sekarang di suatu zaman besok juga bisa menjadi manusia? Nah sudah terwujud kan? Sudah menjadi fakta. Kenapa harus dipertanyakan? Pertanyaannya dia kan, kera yang sekarang itu apakah kemudian dia juga bisa menjadi manusia? Itu sifat manusia, kemelekatan hewan. Oh. Jadi kera itu bisa kemelekatan hewan, juga kemelekatan ke manusia. Misalnya gini, ketika jenengan sekarang menjadi manusia, ketika jenengan perilakunya seperti hewan, maka reinkarnasinya akan menjadi hewan. Ionisasi yang menyesuaikan dengan karakter-karakter ion hewan untuk membentukkan sel hewan. Namun makanya kan hewan kan saling dari menjadi suatu penderitaan yang dimakan manusia, mungkin di ayam atau kambing, itu loh maksudnya Mas. Namun ketika kita menghadapi sebuah kemuliaan di dalam hidup kita, kita menaik level menuju sebuah kesempurnaan untuk menjadi manusia yang lebih sempurna. Jadi menyesuaikan ion-ion. Jadi ion gini loh Mas, ketika ion kita itu merah, ini ada kelahiran yang sifatnya merah, ya wes, dia menyatukan dengan cahaya yang merah. Namun ketika kita kematian seseorang misalkan kan yang berjalan kan ionisasi. Ionisasi ini ketika dia menghadapi perjalanan kehidupannya, ionisasi yang dihasilkan adalah biru. Ketika ada kelahiran yang positif atau yang sifatnya biru, dia akan menyatukan dengan warna biru. Itu loh Mas. Tahu literatur analoginya seperti itu. Paham? Penyesuaian. Siap. Kemudian dari Mbak Cynthia, Mas minta tolong ditanyakan ke Mas Dinus, cinta sejati menurut pandangan spiritual itu apa? Cinta tanpa pamrih. Dan apakah bisa kita membangun cinta yang baik dengan pasangan? Nah, gini, jadikan cinta itu seperti cikal kelapa yang semakin tumbuh, semakin terasa,
Waduh. semakin terasa manfaat hidup. Jadi gini, kelapa itu semakin tumbuh semakin terasa manfaat hidup. Jadi jadikan sebuah cinta dan kasih sayang itu bukan menjadi sebuah kehancuran, namun menjadi sesuatu hal yang tumbuh, akhirnya timbul rasa yang penuh kasih yang sangat bermanfaat di dalam kehidupan ini, yang bersifatnya universal. Tidak hanya suatu keegoan di dalam diri kita karena sebuah keinginan diri yang hanya dipenuhi dengan karsa-karsa sesaat. Kedamaian dan kenyamanan itu sendiri. Karena gini, kerendahan hati mendorong terbentuknya sikap yang realistis, mampu mendorong terbentuknya sikap yang saling memahami, mengerti, mencintai, menyayangi, saling perhatian. Akhirnya terbentuklah kedamaian dan rasa nyaman itu dengan terwujud dengan sendirinya, seperti cikal kelapa yang semakin tumbuh semakin terasa manfaat hidup itu sendiri. Oke. Nah, itu. Lanjut aja. Oke. Gimana kakak tukang syutingnya kok tidur? Wayangan pokoknya. Ini padahal udah jam 3 kurang seperempat ya. Ini dari siapa ini? Ini nggak jelas namanya. Mas, titip pertanyaan ke Mas Tinus ya. Soal legitimasi kekuasaan Puger atas legitimasi kekuasaan Puger atas Amangkurat II. Banyak yang salah paham. Waduh, nggak tahu ini aku, Mas. Puger ngendi? Lah, Puger akeh lho, Puger Solo enek, Jogja enek kan. mungkin masa yang bertanya ini bisa diperjelas lain waktu, nanti bisa diulas lagi. Lanjut, satu lagi dari Pena. Satu lagi pertanyaan buat Mas Tinus. Kenapa dari usia 5 sampai usia 25 tahun sering melihat diri saya sendiri lagi bertapa, semedi di petilasan Eyang Semar di Arjuno, baik melihat secara nyata dan secara mimpi itu lebih 10 kali, dan setelah usia 25 ke atas sudah tidak melihat lagi. Cara mengolahnya bagaimana kira-kira? Itu kemelekatan sifat ionisasi yang melekat di dalam diri tubuh kita yang akhirnya tidak terrespon oleh diri kita sendiri, akhirnya menjadi sebuah ketidakperhatian kita yang termanifestasi dari ionisasi leluhur, akhirnya luntur. Dan itu harusnya penyikapannya adalah penyelarasan, makanya kembali tadi padalah harus ada penyelarasan non fisik dan fisik antara materi dan materi, itu harus diselaraskan. Kalau ada karena pengaruh, mungkin karena pengaruh lingkungan yang tidak ada yang mengarahkan ke arah ke situ, mungkin itu tidak menentukan bahwa itu tidak terjadi. Bisa terjadi kalau kita bisa mau berniat untuk mengembalikan lagi. Dari Pak Nuryanto, tolong ditanyakan ke Mas Tinus, apakah benar secara materi perwujudan manusia itu miniatur dari alam semesta? Fakta yang bisa dilihat. Rahayu. Kita itu adalah bagian terkecil dari alam semesta. Jadi mau Mas, ketika alam ini gatal, itu karena pengaruh perbuatan yang tidak mengenakkan. Itu wae. Dari outsider Rahayu Mas Indra, salam nggih Mas Tinus, sehat selalu, matur suwun. Pungki Ari Wibowo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Tinus, saya mau tanya, saat malam Senin sebelum hari H pemilihan presiden, aku merasakan munculnya pusaka Trisola Weda masuk ke Pak Jokowi dan selanjutnya keluar lagi pada tanggal 30 Oktober 2020 dan menyebar ke seluruh alam sebagai tanda tegak tidaknya iman seseorang atau bangkitnya jiwa seseorang. Dan pada malam tahun baru 2021 bangkitnya ular kobra. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa hubungannya dengan ulasan Mas Tinus mengenai Dewa Siwa di Pulau Jawa? Salam Rahayu. Saya kembalikan untuk kembali simak video-video saya sebelumnya. Ular kobra itu adalah ular yang berbisa. Yang berbisa adalah mulut kita sendiri. Mulut itu sangat berbahaya, Mas. Karena apa? Mulut adalah hasil dari
pola pikir kita dan rasa kita sendiri. Kalau rasa dan pikir kita negatif, mulut kita juga negatif. Kalau pikiran dan rasa kita positif, mulut kita juga positif. Itu literally. Iya.